Pengobatan dan prinsip back to the nature kembali marak akhir-akhir ini. Slogan terkait pengobatan herbal dan tibu nabawi pun menjadi sering kita dengar di media massa, dunia maya, dan seminar-seminar. Dan alhamdulillah secara umum hal ini merupakan kebaikan, karena berobat dengan herbal dan tibu nabawi yang alami dan diracik oleh ahlinya akan mujarab dan bermanfaat selama dilakukan oleh yang ahlinya yang berpengalaman. Nah, dengan maraknya hal ini, maka kita temui banyak toko-toko yang menjual herbal dan bahan tibu nabawi. Banyak praktisi yang membuka praktek pengobatan. Kemudian tidak kalah juga di dunia maya, bermunculan toko-toko online yang menawarkan hal ini. Akan tetapi yang perlu kita luruskan dalam hal ini adalah para penjual yang menawarkan pengobatan jenis tersebut, yang mana banyak yang belum mengetahui perbedaan antara tibu nabawi dan herbal. Beberapa herbal disebut sebagai tibu nabawi, sehingga pembeli merasa yakin bahwa ini adalah pengobatan yang mujarab dan manjur karena diklaim didukung oleh dalil. Misalnya ada ramuan herbal tertentu, kemudian sekedar ditambahkan dengan madu-madu dan habatus sauda, maka serta-merta diklaim sebagai tibu nabawi. Kemudian contoh lainnya lagi, suatu bahan pengobatan karena berasal dari Arab atau nama bernuansa Arab, sebagian mengklaim ia adalah tibu nabawi, semisal ramuan rumput Fatimah dan tongkat Ali. Karena itu kita akan membahas salah kaprah tentang tibu nabawi dan obat yang dikonsumsi Rasulullah SAW atau tibu nabawi dahulu. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Tahukah kalian bahwa penyakit itu ada dua macam, penyakit hati dan penyakit jasmani? Kedua penyakit itu disebutkan dalam Al-Quran. Klasifikasi jenis penyakit ini mengandung hikmah ilahi dan kemukjizatan yang hanya bisa dicapai oleh kalangan medis di pertengahan abad ke-18. Sesungguhnya iman kepada Allah dan para Rasul, yaitu akidah yang tertanam dalam hati, merupakan solusi pengobatan yang terpenting bagi hati, yaitu bagi penyakit jiwa. Sedangkan untuk penyakit jasmani, kita bisa menengok metode pengobatan Nabi SAW. Nah, istilah tibu nabawi dimunculkan oleh para dokter muslim sekitar abad ke-13 Masehi untuk menunjukkan ilmu-ilmu kedokteran yang berada dalam bingkai keimanan pada Allah, sehingga terjaga dari kesyirikan, tahayul, dan kufarat. Kemudian, pengertian tibu nabawi. Ada beberapa pengertian mengenai tibu nabawi yang didefinisikan oleh ulama. Di antaranya, pertama, tibu nabawi adalah segala sesuatu yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang sahih yang berkaitan dengan kedokteran, baik berupa pencegahan penyakit atau pengobatan. Kemudian, pengertian kedua, tibu nabawi adalah semua sahih dari tuntunan Rasulullah SAW dalam bidang kedokteran yang beliau gunakan sendiri atau beliau gunakan untuk mengobati orang lain. Pengertian ketiga, definisi tibu nabawi adalah metode pengobatan Rasulullah SAW yang beliau ucapkan, beliau tetapkan atau akui, beliau amalkan. Merupakan pengobatan yang pasti bukan sangkaan, bisa mengobati penyakit jasad, roh, dan indera. Nah, itulah beberapa definisi tentang tibu nabawi. Dari beberapa definisi tersebut, maka tibu nabawi contohnya seperti apa yang beliau ucapkan tentang keutamaan habatus sauda. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada habatus sauda terdapat obat untuk segala macam penyakit, kecuali kematian. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, contoh tibu nabawi yang Nabi SAW tetapkan atau akui yaitu kisah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah orang yang terkena gigitan racun kalajengking dengan hanya membaca Al-Fatihah saja, maka orang tersebut langsung sembuh. Hal ini juga disebutkan dalam hadis, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW dahulu berada dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam? Di antara para sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut atau sang tetua desa, dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, tetua desa tersebut atau pembesar tersebut pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi SAW. Lalu ia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kisahnya tadi pada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW lantas tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagainya bersama kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian contoh selanjutnya tentang tibu nabawi yang beliau amalkan atau Rasulullah SAW amalkan, yang mana beliau melakukan hijamah atau bekam.
serta menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan bekam, yang mana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan menyuruhku untuk memberikan upah kepada ahli bekamnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Dan inilah Tibun Nabawi. Maka yang tidak termasuk dalam definisi-definisi tersebut tidak ditetapkan atau dikatakan sebagai Tibun Nabawi. Nah, salah paham mengenai Tibun Nabawi. Sebagian orang ada yang sekedar minum habatus sauda dan minum madu tanpa takaran yang jelas. Ia sangka sudah menerapkan Tibun Nabawi, padahal seperti yang sudah dijelaskan bahwa Tibun Nabawi merupakan suatu metode yang kompleks. Begitu juga dengan sebagian kecil pelaku herbal yang hanya dengan menambahkan madu atau habatus sauda dalam ramuannya, maka ia klaim bahwa ramuannya adalah Tibun Nabawi. Dan perlu kita ketahui bahwa konsep Tibun Nabawi adalah konsep kedokteran yang kompleks sebagaimana kedokteran yang lainnya. Dalam Tibun Nabawi perlu juga kemampuan mendiagnosa penyakit, meramu bahan dan kadarnya, mengetahui dosis obat, dan lain-lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, seluruh tabib telah sepakat bahwa pengobatan suatu penyakit itu berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan umur, kebiasaan, waktu, jenis makan yang biasa dikonsumsi, kedisiplinan, dan daya tahan fisik. Karena obat harus sesuai kadar dan jumlahnya dengan penyakit. Jika dosisnya berkurang maka tidak bisa menyembuhkan dengan total, dan jika dosisnya berlebihan dapat menimbulkan bahaya yang lainnya. Hal ini diterangkan dalam kitab Fathul Bari dan Darul Ma'rifah. Jadi jika menggunakan madu dan habatus sauda tanpa dosis dan indikasinya, tentu ini bukanlah konsep dari Tibun Nabawi. Dan untuk hal ini perlu pengalaman tabib untuk meramunya. Madu dan habatus sauda yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis baru bahannya saja. Perlu pengalaman tabib lagi untuk meramunya menjadi sebuah obat yang mujarab. Sebagaimana penjelasan dalam hadis berikut, yaitu dari sahabat Sa'ad mengisahkan, pada suatu hari aku menderita sakit. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjengukku. Beliau meletakkan tangannya di tengah dadaku sampai-sampai jantungku merasa sejuknya tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya engkau menderita penyakit jantung. Temuilah Al-Haris bin Khalidah dari Bani Saqif, karena sesungguhnya ia adalah seorang tabib, dan hendaknya dia, Al-Haris bin Khalidah, mengambil 7 buah kurma ajwa, kemudian ditumbuk beserta biji-bijinya, kemudian meminumkanmu dengannya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, masih dalam hal ini pengalaman tabib untuk meramu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga tahu ramuan obat yang sebaiknya diminum. Akan tetapi beliau tidak meraciknya sendiri, tetapi meminta sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu agar membawanya ke Al-Haris bin Khalidah sebagai seorang tabib. Hal ini karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya tahu ramuan obat secara global saja, dan Al-Haris bin Khalidah sebagai tabib mengetahui lebih detail komposisi, cara meracik, kombinasi, dan indikasinya. Nah, dalam hal ini Al-Qadi Iyad menjelaskan, sang tabib Al-Haris bin Khalidah memerintahkan demikian karena ia lebih paham bagaimana mengkonsumsi obat, paham cara dan penggunaannya. Oleh karena itu, tidak sembarang orang bisa berperan sebagai tabib. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berlagak melakukan pengobatan padahal ia tidak mengetahui ilmu pengobatan, maka ia dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Berikut ada beberapa jenis Tibun Nabawi yang pernah Rasulullah gunakan sebagai obat, yaitu pertama, habatus saudah atau jinten hitam. Dalam hal ini Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh dalam habatus sauda itu ia terdapat penyembuh segala penyakit kecuali asam. Saya bertanya, apakah asam itu? Beliau menjawab, kematian. Habatus sauda berkhasiat mengobati segala jenis penyakit dingin, bisa juga membantu kesembuhan berbagai penyakit panas karena faktor temporal. Dan hal ini telah terbukti dari berbagai hasil penelitian ilmiah bahwa habatus sauda mengaktifkan kekebalan spesifik karena ia meningkatkan kadar sel-sel T pembantu, sel-sel T penekan, dan sel-sel pembunuh alami. Dan seperti yang dijelaskan oleh para ahli, untuk konsumsi rutin menjaga kesehatan sebaiknya cukup 2 sendok habatus sauda saja. Sebagian kalangan medis juga menyatakan bahwa terlalu banyak mengkonsumsinya bisa mematikan. Nah, maksudnya 2 sendok saja adalah 2 sendok minyak habatus sauda. Kemudian 2. Madu atau asl. Dalam hal ini, madu dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, dari perut lebah itu keluar cairan dengan berbagai warna, di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Nah, beberapa hasil penelitian juga menjelaskan tentang madu ini, yang mana madu berfungsi sebagai pelindung, sehingga bakteri tidak mampu melawan madu.
yang mana madu memiliki spesifikasi anti proses peradangan. Kemudian madu kaya akan kandungan antioksidan. Kemudian madu sangat bermanfaat kepada kesehatan mulut, dan madu bermanfaat kepada kesehatan kulit kepala dan juga rambut. Dan madu juga mampu menurunkan kadar glukosa darah atau penderita diabetes. Dan selain itu, madu juga dapat mencegah terjadinya radang usus besar, mah, dan tukak lambung. Dan selain itu juga, madu amat bergizi, melembutkan sistem alami tubuh dan menghilangkan rasa obat yang tidak enak, serta membersihkan liver dan memperlancar buang air kecil. Dan cocok untuk mengobati batuk berdahak. Terlebih lagi, buah-buahan yang direndam dalam madu bisa bertahan sampai 6 bulan. Kemudian, minyak zaitun. Dalam hal ini, minyak zaitun telah dijelaskan dalam sebuah hadis, yang artinya, konsumsilah minyak zaitun dan gunakan sebagai minyak rambut, karena minyak zaitun dibuat dari pohon yang penuh berkah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan juga fungsi minyak zaitun ini sangat banyak sekali, yaitu diantaranya mengurangi kolesterol, mengurangi risiko penyumbatan dan penebalan pembuluh darah, mengurangi pemakaian obat-obatan penurun tekanan darah tinggi, kemudian mengurangi serangan kanker. Bahkan minyak zaitun juga bisa dibuat sebagai krim kulit setelah berenang, melindungi terjadinya kanker kulit, dan berpengaruh positif untuk melindungi tubuh dari kanker lambung dan mengurangi resiko tukak lambung. Dan masih banyak manfaat lainnya lagi. Kemudian obat yang berikutnya adalah kurma. Buah kurma disebutkan dalam sebanyak 20 kali dalam Al-Quran. Beberapa surah yang menyebutkan diantaranya adalah surat Maryam, Ar-Ra'd, Al-Baqarah, Qaf, Al-Hasyr. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi, maka akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Nah, selain dikonsumsi langsung, Nabi Muhammad SAW juga sering membuat air rendaman kurma yang dikenal dengan sebutan air nabis. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi jenis-jenis yang termasuk tibun nabawi, seperti buah tin, buah zaitun, tepung talbinah, biji hulbah, jahe, dan siwak. Dan sebenarnya setiap penyakit itu ada obatnya, seperti hadis Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kali Allah menurunkan penyakit, Allah pasti menurunkan penyembuhannya. Hanya ada orang yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya. Jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang pesat, Nabi SAW sudah mengetahui dan menerapkan pengobatan yang terbukti kemanjurannya. Nah, selain untuk kesehatan, tibun nabawi itu berkaitan dengan keimanan dan tawakal. Tibun nabawi adalah ibarat pedang yang tajam, hanya saja tangan yang memegang pedang tersebut juga harus kuat dan terlatih. Demikian juga, jika kita berobat dengan tibun nabawi, ada unsur keimanan dan keyakinan orang yang mengobati serta orang yang diobati tidak semata-mata sebab akibat saja. Kita ambil contoh mengenai air zam-zam. Air zam-zam yang dijelaskan dalam hadis adalah sesuai dengan niat orang yang meminumnya, baik berupa kesembuhan, kepintaran, dan pemenuhan hajat. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, air zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Lalu dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim rahimahullah telah membuktikan mujarabnya air zam-zam. Beliau berkata, sesungguhnya aku telah mencobanya, begitu juga orang lain. Berobat dengan air zam-zam adalah hal yang menakjubkan, dan aku sembuh dari berbagai macam penyakit dengan izin Allah Ta'ala. Nah, kemudian jika ada orang di zaman ini sakit, maka minum air zam-zam dan ternyata tidak sembuh-sembuh walaupun sudah banyak dan lama meminumnya, maka jangan salahkan air zam-zam. Dan hal tersebut adalah bukti bahwa tibun nabawi berkaitan erat dengan keimanan dan tawakal seseorang. Demikianlah pembahasan yang ringkas ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.